Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Jijin Sri Devi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait tugas saya, yaitu dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, untuk hari ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Mengker, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Kali ini saya bersama dengan Bapak Saji Junaidi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Pada hari ini saya sudah diizinkan untuk mewawancara Bapak terkait dengan tugas saya, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Baik Pak, kita mulai saja ya dengan pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan. Dalam pengambilan keputusan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kebajikan moral? Baik, terima kasih kepada Bu Jun sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor yang pada kesempatan ini akan mewawancara terkait dengan keputusan atau pengambilan keputusan. Yang pertama, dalam menentukan itu tentunya kita harus memahami dulu apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Karena ketika kita tidak memahami dulu apa itu bujukan moral, apa itu dilema etika, tentunya dalam pengambilan keputusannya pun dikhawatirkan kita akan keliru. Tapi ketika kita sudah mengetahui apa itu bujukan moral, apa itu dilema etika, nanti keputusannya itu kita akan sesuaikan. Ketika terjadi dilema etika dalam kasus misalkan di sekolah saya di SD Mekar, tentunya akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang terjadi. Ketika dilema etika, langkah-langkahnya disesuaikan dengan dilema etika atau bujukan moral. Karena ketika dilema etika itu kan kita pengambilan keputusan di mana terjadi konflik antara satu nilai kebenaran dengan nilai kebenaran yang lainnya, gitu kan. Beda dengan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu kan nilai kebenaran bertentangan dengan nilai yang salah, gitu kan. Antara sederhananya salah dengan benar, gitu kan. Itu bujukan moral, gitu. Tapi kalau dilema etika itu benar dengan benar. Tapi kita harus menentukan mana yang harus kita putuskan. Gitu. Jadi intinya memahami dulu apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral. Setelah kita paham mana dilema etika, mana bujukan moral, nanti pengambilan keputusan ini insya Allah akan tepat dengan sesuai dengan apa yang terjadi pada kasus-kasus tersebut. Baik, dilanjutkan pertanyaan yang kedua ya Pak. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya ketika terjadi dilema etika, ini berarti konteksnya sudah masuk pada dilema etika. Terjadi sebuah konflik dilema etika atau kasus dilema etika di sekolah, misalnya di SD Mekar. Tentunya akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang kita sudah siapkan. Salah satunya nanti keputusan itu kita ambil berdasarkan atau pola pikirnya berdasarkan hasil akhir atau berdasarkan peraturan, berpikirnya berdasarkan peraturan. Jadi pengambilan keputusan itu karena aturannya seperti ini, jadi keputusan seperti ini. Atau berdasarkan dengan hasil akhir tadi sudah
berdasarkan peraturan atau rule based thinking. Tadi kalau hasil akhir itu end based thinking, ada juga yang terakhir itu prinsipnya care based thinking. Jadi keputusan itu berdasarkan kepedulian kita gitu kan. Karena ini di sini terjadi konfliknya benar dengan benar, dilema etika. Jadi mana yang harus kita pedulikan, tentunya tidak sampai menyudutkan atau merugikan salah satu pihak yang terjadi. Jadi kita fasilitasi semuanya supaya konflik ini bisa benar-benar diselesaikan dengan keputusan yang bijaksana. Lalu untuk selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur apa saja yang sudah Bapak jalankan selama ini? Kalau langkah-langkah tentunya kita memiliki standar ya. Kalau misalkan pertama ketika terjadi konflik itu kita identifikasi dulu nilai yang terjadi pertentangannya benar dengan salah, artinya bujukan moral atau dilema etika. Kalaulah sekarang terjadi dilema etika, seperti apa terjadinya konfliknya itu? Apakah personal dengan kelompok, ada individu dengan kelompok, atau nilainya itu misalkan kebenaran dengan kesetiaan, artinya yang ini benar tapi apakah dengan kesetiaan itu akan terjadi konflik. Juga akan terjadi konflik jangka panjang dengan jangka pendek. Kemudian ada konflik rasa belas kasihan dengan rasa keadilan. Itu kita tentukan dulu mana yang terjadi konflik ini gitu kan. Jadi setelah kita bisa mengetahui paradigma itu, 4 paradigma terhadap terkait dengan pengambil keputusan itu, kita akan lebih mudah. Yang selanjutnya kita langkah-langkahnya, tentunya ada langkah-langkah dari mulai menggali nilai-nilai yang bertentangannya apa, kita mencari tahu, menentukan yang terlibat konflik itu siapa, sampai kita mengumpulkan data-datanya, ada pengujian kebenaran di sini. Kemudian setelah kita uji kebenarannya, paradigma yang tadi itu kita telaah apakah konfliknya individu dengan kelompok dan seterusnya. Pokoknya langkah-langkah itu harus kita tempuh. Ada sekitar 9 langkah yang harus kita tempuh sampai pada langkah terakhir itu. Ketika kita sudah mengambil keputusan, kita harus coba mereview kembali keputusan itu apa benar-benar sudah tepat atau ada yang keliru. Jadi kayak direfleksikan lagi keputusan ini sebelum kita putuskan secara ini. Itu sudah ada satu keputusan, tapi benar apa tidak ini keputusan ini, kita harus benar-benar pertimbangkan kembali. Itu langkah-langkah yang bisa diambil. Lalu hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terjadi konflik. Jadi kita dengarkan semua, jadi penjelasan-penjelasan dari mereka, apa sih sebenarnya yang terjadi. Setelah kita memahami dari berbagai pihak yang terjadi konflik itu dari kedua belah pihak, lalu barulah kita melihat prinsip mana yang harus kita ambil. Apakah kita mengambil keputusan yang penting hasil akhirnya gitu kan, atau end based thinking, atau keputusan ya aturannya seperti ini, kita mengambil keputusan sesuai peraturan, atau keputusan ini berdasarkan rasa kepedulian atau care based thinking gitu. Jadi intinya ketika pengambilan keputusan yang paling itu kan ketika ada di care based thinking atau rasa peduli, jadi semua mungkin terakomodir gitu kan. Jadi tidak merugikan salah satu pihak gitu. Dan yang jelas tadi kita tetap komunikasi dengan semua pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu, minta keterangan sebanyak-banyaknya dan minta kejujuran dari mereka.
Lalu dalam pengambilan keputusan tersebut ya, apakah Bapak mempunyai sebuah prosedur atau jadwal, atau apakah mungkin diselesaikan langsung di tempat, atau mungkin Bapak membutuhkan jadwal nih untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau mungkin ada bentuk atau prosedur yang harus dijalankan oleh Bapak sendiri dalam mengambil keputusan tersebut? Secara umum untuk prosedur pasti ada. Seperti tadi kan langkah-langkah Iya. dari mulai kita menentukan nilai-nilainya apa saja yang berbenturan atau bertentangan ini apa. Kemudian siapa saja yang terkait. Itu harus kita 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar kita jalankan gitu kan. Nah, kalau untuk masalah jadwal atau misalkan waktu kita sesuaikan. Tentunya saya pun sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan saat itu. Terjadi konflik langsung diputuskan saat itu. Karena itu rentan dengan keputusan yang ibaratnya apa ya, mencederai salah satu pihak mungkin, atau keputusan itu kurang tepat gitu kan. Karena kadang-kadang didasari dengan rasa emosional gitu kan. Tapi ketika kita lakukan identifikasi dulu, kita telah bagaimana kejadiannya, konfliknya apa saja, nilai apa saja yang terjadi pertentangan itu. Baru nanti kita mengambil keputusan itu setelah benar-benar semua langkah-langkah itu kita ambil, kita lakukan. Nah, masalah jadwal atau waktu itu ya kita sesuaikan. Kalau emang bisa diselesaikan saat itu, tapi bukan di tempat itu pun, tapi setelah data semuanya langkah-langkah sudah kita ambil, ya bisa saja kalau emang konfliknya itu tidak terlalu rumit gitu kan. Tapi kalau konfliknya itu emang melebar, rumit dan sebagainya, tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai aspek. Pastinya akan membutuhkan waktu, mungkin 1, 2, 3 hari sampai kita mengambil keputusan itu yang benar-benar bijaksana gitu kan, keputusan itu yang benar-benar tepat gitu kan, tidak ada dampak negatif terhadap kedua belah pihak, juga terhadap institusi itu sendiri. Intinya seperti itu. Lalu adakah gitu kan seseorang atau faktor gitu yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau sosok sendiri kita itu secara spesifik tidak ada lah. Tapi ada di sekolah itu pasti yang dituakan, atau misalkan guru yang ketika terjadi sesuatu dia akan lebih bijak gitu kan. Itu pun tidak mesti harus dengan orang itu. Yang jelas ketika terjadi suatu konfliknya apa, orang yang kita mintai pendapat atau yang sebagai minta untuk rujukan itu tentunya harus sesuai dengan apa yang terjadi. Contoh, kalau terjadinya mungkin pelanggaran etika atau misalkan konfliknya itu masalah etika dan sebagainya, bisa saja kita minta masukan dari pengawas bina atau dari orang yang dianggap paling kompeten dalam hal etika tersebut. Tapi kalau misalkan ranahnya itu misalkan lebih kepada moral dan sebagainya, hukum, ya tentunya kita juga akan meminta orang yang kompeten di bidang itu. Jadi tidak ada satu sosok personal yang ditentukan bahwa ketika terjadi satu konflik untuk mengambil keputusan kita minta pendapat si A. Apapun konfliknya pasti ke si A, nggak seperti itu gitu kan. Jadi nggak mesti seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan konflik yang terjadi, baru kita mencari rujukan atau misalkan pendapat dari orang yang ya kita anggap dia itu orang yang kompeten lah di dalam hal itu. Yang cukup membantu ya Pak. Ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa sih yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Yang jelas keputusan itu tidak bisa kita ambil berdasarkan rasa emosional kita sendiri, ego kita sendiri. Kita sebagai pimpinan
harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan, apalagi konteksnya di sini dilema etika. Terjadi satu nilai kebenaran dengan nilai kebenaran yang lainnya, terjadi konflik benturan, kita harus benar-benar jeli, kita harus benar-benar teliti sampai keputusan yang kita ambil itu benar-benar bijaksana gitu kan, bisa mengakomodir dua pihak yang terjadi konflik gitu kan. Tidak ketika terjadi satu konflik langsung kita putuskan. Saat itu pun itu dikhawatirkan pengambilan keputusan itu akan subjektif, karena kadang-kadang kita kepala sekolah juga manusia yang punya rasa. Ketika terjadi konflik itu, guru misalkan yang ini guru itu emang baik, kinerjanya bagus, sementara yang ini ya mungkin dari penilaian kita tidak terlalu, atau misalkan ada dalam posisi negatifnya gitu kan, tapi ya bukan hal yang negatif dalam konteks tanda kutip di luar pendidikan. Ketika terjadi konflik itu, secara ego kita, emosional kita akan lebih berpihak kepada orang yang kinerjanya baik, ininya baik, artinya orang yang lebih perfeksionis lah di situ gitu. Padahal belum tentu keputusan itu adalah keputusan yang bijaksana gitu kan. Jadi kita harus benar-benar mendinginkan kepala kita, melihat prinsip-prinsip atau mempertimbangkan prinsip tadi berdasarkan berbagai paradigma baik itu, dan langkah-langkah yang kita ambil itu yang kita tempuh itu benar-benar udah sesuai gitu kan, tidak asal ambil keputusan ujung-ujungnya keputusan itu tidak tepat malah menimbulkan konflik yang baru gitu kan. Itu saja, jadi tetap komunikasi dengan siapapun. Jadi seolah-olah kita memutuskan satu perkara itu seperti seorang hakim, meskipun orang itu salah, tapi yang diputuskan di sini berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran yang mutlak. Jadi benar-benar bisa bijaksana, intinya seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bapak ya, ilmu yang saya dapat berdasarkan pengalaman dari Bapak ya. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya dan sangat menambah wawasan saya sekali ya dalam upaya untuk pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya sekali lagi. Ya, sama-sama, sukses selalu buat Bu Cucun dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini. Semoga bisa lulus tepat waktu dan semoga lebih bisa mengembangkan karirnya. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Anissa, Kepala SD Negeri Singajaya 1, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu, mohon izin ya hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas saya di modul 3.1 ya, tentang pengambilan keputusan dengan pertimbangan nilai-nilai kebajikan ya. Baik Ibu, mungkin langsung saja ya Bu ya dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan permasalahan selama ini, Ibu sering mengalami permasalahan di sekolah? Banyak ya. Gak mungkin hidup gak ada masalah ya. Betul ya, betul sekali. Nah, terkait permasalahan itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, kalau ilmu yang sudah saya dapat tentang dilema etika kan berarti kita dihadapkan pada dua pilihan. Betul, iya. Di mana benar keduanya ya. Betul, iya. Walaupun mungkin di salah satu sisi ada rasa berat juga. Betul. Ini enggak Iya. gitu tuh, ada pertimbangan kayak gitu. Iya. Lebih ke kita lihat sisi ini, kalau kita ambil kayak gini bener apa enggak. Jadi lebih ke pertimbangan membandingkan keduanya, mana yang lebih baik Iya. dan mana yang mudaratnya lebih banyak, gitu aja sih. Gitu ya.
Lalu ini dalam permasalahan itu, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, saya ambil contoh kalau di sekolah saya terakhir kali baru Oke. terjadi di Desember Januari itu terkait dengan penggantian operator BOS. Ya, kan biasanya operator sekolah itu kalau di kami ada 2, Iya. operator dapodik dan operator BOS itu pisah. Nah, selama ini dengan kebijakan dari kepala sekolah yang lama itu operator BOS ada di sekolah lain. Jadi kita pinjam, statusnya pinjam ke operator di sekolah lain. Nah, ini yang saya coba, kenapa nggak bisa pakai operator yang ada di sekolah kita sendiri? Nah, itu kan pilihan yang sedikitnya menimbulkan dilema juga. Di satu sisi ketika kita menghentikan operator yang lama, kita nggak enak, ya kan? Ada rasa, aduh nanti kalau sakit hati gimana? Kalau kan. Terus di satu sisi ketika kita mengganti dengan operator yang baru di sekolah sendiri, itu kan kesannya, ibu mah nambah-nambahin kerjaan gitu tuh, ya kan? Jadi saya mencoba mengkomunikasikan sih ke keduanya. Jadi ke operator yang baru saya tunjuk, saya coba tanya dulu ke teman-teman di sekolahan siapa yang mau bantuin pegang operator BOS, kita belajar bareng. Jadi nggak hanya operatornya yang belajar, tapi saya juga belajar karena saya juga nol nih tentang Arkas dan lain-lain itu. Nah, saya tanya dulu, mau nggak? Siapa yang mau? Ketika sudah ada yang mau, siap, baru saya sampaikan ke operator yang lama. Gitu ya. Maaf, intinya sih kita jaga komunikasi ya, jangan sampai menimbulkan rasa gejolak yang tidak perlu sebenarnya, karena memang itu kan kebijakan kita, sekolah-sekolah kita. Apapun yang mau kita lakukan terkait dengan anggaran di sekolah itu kan urusan kita, menyesuaikan kita. Kenapa harus pakai orang di luar sekolah yang harusnya itu cukup keep di dalam aja gitu. Tidak melibatkan luar tidak melibatkan luar. Jadi saya komunikasikan juga ke yang lama, punten kalau nanti ajari operator saya yang baru nggak apa-apa ya. Kita coba handle sendiri gitu. Berarti terkait yang tadi sudah ibu lakukan ya, langkah-langkah atau prosedurnya yang biasa ibu lakukan seperti itu. Jadi tetap komunikasi itu yang pertama ya. Betul. Jadi kalau komunikasi nggak dijalin dengan baik, pasti ujung-ujungnya akan ada kekecewaan di belakang gitu. Jadi kalau kita tidak mengkomunikasikan, tahu-tahu kita ambil keputusan sendiri, gitu kan pasti ada yang keberatan. Ya, kita kan tidak ingin dalam suatu organisasi, satu sekolah itu ada pro dan kontra terkait kebijakan yang kita ambil gitu. Bisa-bisa tidak sejalan gitu, benar. Atau ibu mah nambah-nambahin kerjaan, lebih berat gitu dan lain-lain gitu. Iya. Lalu terkait yang sudah ibu lakukan ya, hal apa saja sih yang selama ini ibu anggap efektif gitu kan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau yang cukup efektif ketika kita mengambil keputusan yaitu ya tetap komunikasi itu yang paling efektif. Jadi kita tahu isi hati teman-teman kita, ya kan? Jadi kita mengambil keputusan apapun, nggak hanya di masalah ini. Saya mencoba setransparan mungkin mengajak mereka terlibat dalam mengurusi sekolah. Jadi ngurusin sekolah tuh bukan hanya tugas kepala sekolahnya gitu. Tiap ada kegiatan apapun terkait dengan anggaran atau yang nggak ada hubungan dengan anggaran pun, saya libatkan mereka gitu. Ketransparan itu yang sangat perlu sekali ya. Berusaha sebaik mungkin untuk transparan ke mereka. Salah satu strateginya berarti ya transparan itu. ya. Nah, lalu untuk selanjutnya nih, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan gitu kan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada nggak tantangan tertentu? Kalau gitu? tantangan tertentu lebih gini sih, kalau saya kan orangnya tipenya pengennya secepat mungkin. Gercep gitu tuh. Sedangkan teman-teman yang lain itu belum bisa mengimbangi ritme kita gitu. Jadi kan saya baru di sini 6 bulan, 7 bulanan lah. Nah,
ketika saya sudah terbiasa mengerjakan apa-apa sendiri gitu tuh, tahu-tahu ini harus ngajakin yang lain, Orang lain, ya. buat ngurusin ayo sekolah gini. Iya. Saya limpahkan wewenang ke teman untuk belajar tanggung jawab juga. Betul. Iya. Ada Nggak bisa rasa- sendiri lagi gitu. dong. Seorang pemimpin. gitu. Kan kita juga pengennya transparan, Betul, teman-teman ikut betul. peduli terhadap Iya, sekolah. iya. Tapi ketika kita berikan kepercayaan ke mereka kan belum bisa dilepas. Belum bisa. Iya, jadi harus dengan pantauan Nah, dan bimbingan. bener. Kadang kalau saya pribadi merasa udah pada gede ini, masa sih harus dipantau Iya, gitu kan? iya, betul. Minimal ketika dikasih tanggung jawab bisa lah Bisa dilepas. menjalankan, iya. Bukan anak kecil ini, ternyata enggak, Iya. karena mereka belum terbiasa dengan Oh. kinerja yang apa-apa sendiri Iya, gitu iya. tuh, Kinerja dilepas. yang gercep gitu. Jadi harus diingetin, jangan sampai aku ke absen lagi ya di Iya. grup K3S sama gitu. Aduh, bentar. Jadi karena operatornya bos juga operator Dapodik, jadi operator pokoknya sekarang operatornya satu. Jadi satu pintu. Nah, Iya. ketika apa-apa kan, Pak Dedi gitu Hanya kan. dia aja satu orang gitu, Dia gitu. fokusnya ya. Fokusnya gitu. Jadi tantangannya di situ, ketika teman belum bisa diajak gercep, yaitu suatu tantangan. Jadi mau tidak mau ketika ya saling membantu lah. Ketika beliaunya tidak sanggup untuk handle cepat, ya saya yang mengerjakan gitu. Saling sebatas gitu. Lalu dalam menyelesaikan masalah, selama ini kan gercep ya Bu ya. Jadi kesimpulannya Ibu tuh dalam menyelesaikan masalah itu apakah memiliki jadwal atau schedule tertentu atau mungkin langsung saja diselesaikan di tempat itu gitu? Enggak sih, karena ketika kita menyusun jadwal itu biasanya Ya. malah luput. Malu. jadi lebih seringnya insidentil. Jadi ketika langsung ketika kita misal nih lagi ngobrol sama teman-teman pengennya apa nih? Oh Bu pengen gini, ayo langsung gitu kan. Jadi nggak pernah yang emang sebenarnya planning itu perlu ya kan. Tapi yang sudah ketika terlalu serba di planning kan malah nggak jadi. Jadi mendingan langsung aja. Mumpung pengen udah langsung aja. Jadi ketika Betul. ada permasalahan dari teman, ya udah langsung kita kalau bisa selesaikan ya selesaikan bersama-sama gitu. Jadi nggak ada khusus jadwal yang harus gimana enggak. Nggak ada ya. Tergantung ini ya. Langsung aja jadi gitu. tipenya seperti itu gercep. Benar-benar ya KS1 ini ya. Lalu dalam mengambil keputusan, adakah seseorang yang istilahnya atau faktor yang selama ini mempermudah gitu dalam atau membantu dalam pengambilan keputusan ini sendiri? Alhamdulillah sih kalau di sini karena kita basisnya transparan dan biasa dimusyawarahkan bareng-bareng. Selaginya memang yang mereka berikan usul sarannya bagus, ya kita jalankan. Jadi saya pribadi kan sering dapat masukan karena di sini terbilang muda dibandingkan yang lainnya lebih senior. Iya. Mereka pasti pengalamannya lebih banyak. Jadi saya berusaha mendengarkan dulu dari mereka. Jadi gampang keputusan untuk diambil itu lebih gampang. Jadi mereka memudahkan sekali kerjaan saya. Gitu. Jadi nggak yang model guru-guru yang menentang keputusan sekolah tuh enggak. Jadi alhamdulillah mereka sejauh ini membantu baik dan mendukung baik dalam mengambil keputusan maupun menjalankan keputusan. Luar biasa ya. Lalu dari semua yang sudah Ibu lakukan, semua yang Ibu jalankan ya, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Oke, kalau pengalaman yang paling yang paling harus kita ambil selama 7 bulan saya di sini itu, yang pertama itu yaitu komunikasi. Menjaga komunikasi antar guru, bagaimana caranya biar kita tidak menyinggung, kita tidak bercanda, tapi tahu batasannya gitu kan. Secara saya pribadi, saya di sini menyadari tugas tambahan membantu memanajerialkan sekolah ini ya, manajemen sekolahnya. Tapi kembali lagi karena saya di sini juga terbilang junior, jadi komunikasi itu tetap sopan santunnya tetap harus dijaga ya. Itu karena
hati orang kan nggak ada yang tahu, Betul. ya kan? Iya. Mencoba sebaik apapun dalam berkomunikasi, kadang-kala saja masih ada yang tersinggung, Iya, betul. apalagi kalau kita Tidak tambah- menjaga gitu. Jadi Betul. intinya di situ komunikasi, menjalin komunikasi dengan baik. Terus yang kedua, kita jaga kepercayaan, terutama saling percaya, terutama kan kalau yang masalah sensitif tuh keuangan ya. Nah, keuangan sekolah saya berusaha sebaik mungkin dengan rekan-rekan guru itu, bukan hanya saya yang pegang keuangan. Jadi bendahara difungsikan, terus guru agama untuk infak kayak gitu juga difungsikan, dan mereka pun sudah terbiasa untuk transparansi ke teman-teman yang lainnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kan nggak ada seudon. Kalau saling menutupi, yang tahu duit mah cuma kepala sekolah sama bendahara, pasti ada seudon, ya gitu. Jadi ketika ngobrol kayak gini, lagi bikin panggung, aduh udah ini nih pengeluaran udah banyak gitu. Kan mereka juga bisa memperkirakan, udah tahu. Jadi gitu. Oh, ibu mengeluh, ya emang segitu adanya gitu. Nggak direkayasa, benar-benar yang real gitu ya. Beda kalau kepala sekolah terbiasa apa-apa sendiri tanpa melibatkan mereka, ketika tahu-tahu aduh duit udah habis, apa-apa kan mereka kita mah nggak tahu. Iya, begitu kan tangan mereka punya bodoh tuh gitu. Dilibatkan aja kagak. Iya. Baik Bu Anissa, luar biasa sekali ya, banyak. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ya, tapi waktu juga saya nanti menyita waktunya Bu Anissa ya, dan memang terbatas ya. Banyak sekali masukan ataupun untuk diri saya sendiri terutama ya, bahwa dalam mengambil keputusan itu yang saya ambil dari Bu Anissa, yang pertama itu harus komunikasi ya, lalu transparansi, yang memberi kepercayaan, di mana kita jangan saling mencurigai, itu ya kuncinya ya Bu ya. 3 itu merupakan hal dasar dalam kita mengambil keputusan. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Anissa. Ya Allah, masih pengen banyak ngobrol gitu ya, tapi waktu terbatas. Baik, itu saja mungkin ya wawancara saya kali ini. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya ya. Sehat selalu, panjang umur, sukses selalu juga ya. Sukses juga buat Bu Cucu. Amin ya Rabbal Alamin. Segera lulus jadi guru penggerak. Amin, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Bu Anissa. Itulah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Singajaya 1, Ibu Anissa Ratna Pertiwi SPD. Sebentar lagi akan melanjutkan. Amin. Kan mau bareng kita. Amin ya. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Warahmatullahi wabarakatuh.